Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam setengah teteretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat bidler yaitu tentang, Bang, pompa saya kok ringan, biasanya berat, tapi sekarang ringan. Eh, Pompa ringan itu baik apabila memang ringannya memang apa ya, proporsional lah, yaitu ringan tambah berat tambah berat tambah berat tambah berat, dan juga dinilai dengan jumlah pompa dan juga powernya ternyata memang imbang. Yang bermasalah adalah ketika pompanya tetap ringan, ternyata powernya sepertinya nggak kuat gitu, nggak kuat powernya. Berarti kan ada masalah. Yuk, kita bedah apa saja masalah yang bisa kita prediksi saat pompanya itu ringan. Ayo, kita bahas sama-sama. Baik sahabat, pompa ringan itu memang seperti yang telah saya sampaikan barusan ya, apabila memang pompanya itu ringan 1, 2, 3, kemudian tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat, itu normal ya. Itu pompa 1, pompa 2 ringan itu normal. Tapi apabila sudah pompa 5 tapi tetap rasanya ringan gitu, dan juga ditunjang dengan powernya yang juga nggak seberapa, pasti bermasalah. Apa saja? Ayo. Yang pertama, tentu saja adanya kebocoran. Pasti ada kebocoran. Kebocoran yang pertama itu klep pompa. Ketika klep pompa bocor, maka angin tidak maksimal masuk ke dalam tabung. Maka akan merembes di tepi klep pompa, akan keluar anginnya. Sehingga pompa berapapun ya ringan terus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sil luar tabung. Sil luar tabung. Bagian depan, apabila ada kebocoran, pasti akan lari ke tepi tabung, bukan masuk ke dalam tabung. Sehingga di pompa berapapun tetap ringan. Kenapa? Karena anginnya nggak masuk ke tabung. Anginnya bocor di luar tabung. Loh, gimana caranya? Caranya mungkin kalian bisa kasih minyak sedikit di pompanya di sini, kasih minyak sedikit di klepnya, kemudian dipompa. Kemudian kalian dengarkan. Mungkin akan ada sedikit bunyi seperti air mendidih, klepek 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 klepek. Itu mungkin kalau sudah seperti itu mungkin memang ada faktor kebocoran baik di klep pompa ataupun di sil luar tabung senapan kalian. Yang ketiga yaitu bocor di sil inlet. Bocor di sil inlet. Sil inlet itu baik yang berbentuk gotri ataupun yang berbentuk inlet dop. Silakan kalian cek di sana bocornya. Untuk mengetahui sil inlet bocor atau tidak, caranya adalah kalian pompa seperti ini, dipompa, jangan tutup pompanya, kemudian kalian buka seperti ini, kemudian biarkan. Kalau ini bergerak, contohnya ya, saya pompa lagi, biarkan. Kalau ini bergerak, naik sendiri kayak gini, ini naik sendiri ini naik sendiri ini, terus bergerak sendiri kayak gini, berarti ada kebocoran di sil inlet. Sehingga angin lari ke depan mendorong klep pompa, sehingga pompanya akan terdorong naik terus ke atas. Ini sil inletnya bocor, maka sil inletnya diganti. Kalau sil inlet bocor bos, maka pompanya akan ringan terus. Kenapa? Karena angin keluar terus dari tabung. Ketika Anda buka pompanya kayak gini, anginnya keluar lagi dari tabung, dipompa lagi masuk ke dalam tabung lagi, dibuka kayak gini keluar lagi dari tabung, sehingga tabungnya itu nggak penuh-penuh, sehingga pompanya ringan terus. Jadi itu yang ketiga, baik sil inlet dop ataupun sil inlet gotri. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pompa membal. Pompa membal ini faktornya juga ada beberapa hal pompa membal ya.
pompa membal yang pertama. Sudah hitungannya beda lagi nih. Pompa membal yang pertama faktornya apa? Faktornya adalah klep pompa pada tabung ini nggak rapet ke tabung. Ada jeda sedikit. Ada jeda sedikit antara klep pompa dengan tabung saat ditutup kayak gini. Kalau klep pompanya ada jeda sedikit kayak gini, maka setiap pompa, maka anginnya tidak masuk semuanya dalam tabung. Akan tertinggal di luar tabung, antara tabung dan klep pompa. Sehingga setiap pompa, angin untuk masuk ke tabung, untuk memenuhi tabung itu sulit. Jadinya, setiap pompa akan ringan terus. Nggak terlalu berat pompanya. Loh, untuk mengetahui bahwa klep pompa itu nggak menyentuh tabung adalah dengan cara ditembakkan dulu ya, kayak gini, ditembakkan, habiskan. Kemudian Anda kayak gini, pegang senapannya, kemudian Anda kocok ke bawah. Nah, kalau mudah terbuka kayak gini, pompanya ini mudah terbuka kayak gini, ini berarti klep pompanya itu nggak nyentuh tabung. Ada jeda, jadi harus dipanjangi sedikit pada as klep pompanya. Jadi gimana caranya mengetahui? Maka tanpa diisi angin kayak sekarang ini, anginnya nggak ada ya, buka sedikit tanpa menghusap angin, kemudian Anda tutup kayak gini. Kalau ringan kayak gini tutupnya, ini berarti klep pompanya nggak masuk ke angin. Tapi bos ya, pastikan juga adalah pasak bagian depannya itu nggak dol. Kalau pasaknya pompanya itu dol, yaitu maju sendiri karena dol ya, pasak pompanya ini nggak bisa dijadikan sebagai ukuran, karena klep pompanya juga akan pasti apa ya, nggak konsisten juga untuk bisa menyentuh tabung. Itu ini. Jadi cukup dipanjangi pada as klep pompa. Kalau klep pompanya nggak nyentuh tabung. Kalau nggak nyentuh, maka pasti membal. Itu yang pertama, membal yang pertama. Membal yang kedua, bos ya, dikarenakan kalau seal inlet dop itu, kalau terlalu lebar, seal inletnya ya terlalu lebar, kemudian menggesek tepian rumah seal inlet, itu pergerakan seal inletnya itu kurang maksimal untuk maju mundur, bisa tergesek dan juga macet. Sehingga kemudian pompa itu nggak bisa menekan seal inlet, tidak terjadi pembukaan, sehingga anginnya itu membal. Anginnya itu nggak masuk ke tabung, kembali lagi ke depan, klep pompa, sehingga pompa berapapun ringan terus, karena anginnya nggak keluar, nggak masuk, anginnya nggak masuk. Itu yang kedua, faktor membal ya. Yang ketiga, yang membal itu bos, apabila tabung kalian sama seperti halnya tabung sub river ya. Tabung sub river itu bos, pada tabungnya itu ada dua seal, bagian depan dan bagian tengah. Nah, apabila bagian depannya itu bocor, seal inletnya, seal luar tabungnya itu bocor, bagian depannya ini nggak mungkin bocor ke belakang. Kenapa? Karena ada seal tengahnya. Tapi ini menciptakan membal anginnya. Kenapa? Karena anginnya masuk ke tepi tabung, kemudian keluar lagi, masuk ke tepi tabung, keluar lagi. Kenapa? Karena memang nggak bocor ke belakang. Kenapa? Karena ada seal tengah di tabungnya itu masih. Seperti itu. Jadi kalau membal pompanya, dipompa sekali kayak gini ya, set atas lagi kayak gini, membal, set. Jadi bukan pompa sekali, set, kemudian enak gitu, tapi langsung kayak gini, jadi anginnya itu nggak maksimal masuk ke dalam tabung, maka itu pun pompanya pasti ringan terus. Jadi ada berapa ya? Ada 4 ya, 4 faktor ya. Ada 4 faktor. Yang pertama, klep pompanya bocor. Yang kedua, tabung luarnya bocor, hasil tabung luarnya bocor. Yang ketiga adalah seal inletnya bocor. Yang keempat adalah pompanya membal. Di pompa membal ini
ada 3 faktor pompa membal. Yang pertama, klep pompanya nggak menyentuh tabung. Yang kedua, seal inlet doknya menggesek rumah inlet. Yang ketiga, seal luar tabung bagian pertama bocor. Itu pasti membal. Begitu. Mungkin ada faktor lain yang bisa sahabat ulas juga sebagai diagnosa lah kerusakan yang terjadi pada senapan kita apabila mengalami pompa ringan dan power lemah. Mungkin bisa kalian share juga di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.